Ayo belajar IPS. Hari ini kita akan menguji kemampuanmu dalam bidang LKS bab 1 tentang tema ASEAN dan bab 2 tentang kemerdekaan. Sudah siapkah kalian? Ayo kita uji. Soal pertama. Patung Merlion terletak di negara mana? Ya, betul. Patung Merlion terletak di negara Singapura. Soal berikutnya. Olahraga katau berasal dari negara mana? Ya, betul. Olahraga katau berasal dari negara Laos. Soal berikutnya. Tari Apsara berasal dari negara mana? Ayo dijawab dengan lesan dan cepat ya. Apakah jawabannya betul? Mari kita cek. Jawabannya adalah Tari Apsara berasal dari negara Kamboja. Kalian anak hebat. Setiap soal mendapat poin 4 jika dijawab dengan benar. Soal berikutnya. Patung Dewa Murugan terletak di negara mana? Ya, betul. Patung Dewa Murugan atau Marungga terletak di negara Malaysia. Kalian anak hebat, dapat poin 4 lagi. Ayo uji terus kemampuanmu. Soal berikutnya. Sudah siapkah kalian? Mata pencaharian mayoritas penduduk di negara Laos di bidang. Ayo dijawab dengan lesan. Agak cepat ya. Sudah yakin jawabanmu? Mari kita kunci. Jawaban yang benar adalah mata pencaharian mayoritas penduduk Laos di bidang pertanian. Kalian anak hebat, dapat poin 4 lagi. Sudah siapkah untuk melanjutkan? Soal berikutnya. Pulau terluas di Filipina adalah. Ayo dijawab dengan lesan saja dan agak cepat ya. Jawaban yang benar adalah betul. Pulau terluas di Filipina adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Kalian anak hebat, dapat poin 4 lagi. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. ASEAN berdiri pada tanggal berapa ya? Ayo dijawab dengan lesan dan cepat ya. Apakah jawaban kalian betul? Mari kita uji. Jawabannya adalah 8 Agustus 1967. Kalian anak yang hebat, dapat poin 4 lagi. Soal berikutnya. Lumbung padi ASEAN. Di manakah ya lumbung padi ASEAN? Sudah tahu jawabannya? Mari kita cek apakah jawaban kalian benar atau hampir benar.
lumbung padi ASEAN di negara Thailand. Luar biasa. Kalian anak hebat, dapat poin 4 lagi. Masih sanggup untuk berlanjut? Soal berikutnya. Negara penghasil timah terbesar dunia adalah... Ayo dijawab dengan lesan dan agak cepat ya. Jawabannya adalah... Betul. Negara penghasil timah terbesar adalah Malaysia. Kalian anak hebat, dapat poin 4 lagi. Soal berikutnya. Negara petrodolar adalah... Ayo dijawab dengan lesan. Apakah jawaban kalian benar? Mari kita buktikan. Jawabannya adalah negara petrodolar, yaitu Brunei Darussalam. Anak hebat dapat poin 4 lagi. Soal berikutnya. Pendiri ASEAN yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah... Ada 5 orang. Yang pertama, ada Malik dari Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul Rasa dari Malaysia. Yang ketiga, S. Rajaratnam dari Singapura. 4. Tanat Koman dari negara Thailand. Dan yang terakhir adalah Narcisco Ramos dari negara Filipina. Bagaimana jawaban anak-anak? Apakah bisa lengkap kelimanya? Hebat! Kalian anak yang hebat. Poin 4 lagi. Soal berikutnya. Ikan tuna adalah potensi perikanan dari negara mana ya? Ayo dijawab dengan lesan dan agak cepat. Yakin jawaban kalian? Mari kita buktikan. Ikan tuna adalah potensi perikanan dari negara Indonesia. Soal berikutnya. Julukan negara Thailand adalah... Ayo dijawab dengan lesan. Bagaimana? Yakin jawabannya? Mari kita cek. Jawabannya adalah... Julukan negara Thailand adalah negara gajah putih, negara 1000 pagoda, rumah rakyat merdeka. Kalian anak hebat, dapat poin 4 lagi. Soal berikutnya. Dulu, negara ini bernama Burma. Sekarang, apa ya namanya ya? Ayo dijawab dengan lesan dan cepat. Bagaimana? Sudah yakin jawabanmu itu? Mari kita cek. Dulu bernama Burma, sekarang bernama Myanmar. Kalian anak hebat, dapat poin 4 lagi. Soal berikutnya. Kepala negara di Malaysia adalah apa ya? Mari kita cek.
Jawabannya adalah raja. Kalian anak hebat dapat poin 4 lagi. Berikutnya, pertempuran besar di Surabaya terjadi pada tanggal berapa? Ayo dijawab dengan lesan dan cepat. Bagaimana jawabannya? Mari kita cek. Jawabannya adalah pertempuran besar di Surabaya terjadi tanggal 10 November 1945. Kalian anak hebat dapat poin 4 lagi. Kumpulkan poinmu. Bila melebihi 80, kalian dinyatakan anak hebat dan tuntas. Kalau belum berhasil, silakan diulang dari awal. Pertempuran di Ambarawa menewaskan Letkol Isdiman, sehingga kemudian digantikan oleh... Bagaimana jawabannya? Sudah tahu? Kalau sudah, mari kita cek. Pertempuran di Ambarawa menewaskan Letkol Isdiman sehingga digantikan oleh Letkol Sudirman. Kalian anak hebat, kumpulkan terus poinnya. Berikutnya, pertempuran di Bandung dikenal dengan istilah Pertempuran di Bandung dikenal dengan istilah Bandung Lautan Api. Anak hebat dapat poin 4 lagi. Tanggal 19 Desember 1948 di kota Yogyakarta terjadi pertempuran. Tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta terjadi pertempuran agresi militer Belanda kedua. Anak hebat dapat poin 4 lagi. Besar di Surabaya menewaskan pemimpin sekutu yang bernama siapa ya? Jawabannya adalah pertempuran besar di Surabaya menewaskan pemimpin sekutu yang bernama A.W.S. Malabi. Anak hebat dapat poin 4 lagi. Berikutnya, tokoh yang membangkitkan semangat perjuangan arek-arek Surabaya sehingga tidak gentar menghadapi penjajah. Siapakah tokoh yang membangkitkan semangat tersebut? Ayo dijawab dengan lesan. Jangan ragu-ragu. Jawabannya adalah tokoh yang membangkitkan semangat arek-arek Surabaya yaitu Bung Tomo. Anak hebat dapat poin 4 lagi. Soal berikutnya. Setiap tanggal 10 November diperingati sebagai hari Setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Anak hebat dapat poin 4 lagi. Kalian anak yang hebat, sudah belajar hingga tuntas. Dapatkan poin minimal 80. Kalau belum, coba lagi. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat.
Sampai ketemu dengan video pembelajaran berikutnya. Tetap rajin belajar dan berbakti kepada orang tua ya.